Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Arsandi, NIM 20811334064 dari kelas ADPA Kampus Gunung Kidul. Di sini saya akan membuat video mengenai materi saya pada kelompok 10 manajemen K3 mengenai penyakit akibat kerja. Pengertian penyakit akibat kerja atau disebut dengan occupational disease dapat didefinisikan sebagai penyakit yang timbul akibat pekerjaan, alat kerja, bahan, proses kerja, dan lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja dapat disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, faktor yang utama adalah tentang usia. Orang yang berusia tua akan lebih cenderung cepat lelah dibandingkan orang yang berusia muda, sehingga resiko mendapati penyakit akibat kerja akan semakin besar. Yang kedua, aturan waktu dalam bekerja. Dalam bekerja sudah ditetapkan standarisasi untuk waktu yang efektif digunakan untuk bekerja, sehingga apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara berlebihan atau melebihi standar akan menyebabkan resiko yang besar timbulnya penyakit akibat kerja. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang pertama ada faktor dari fisik. Yang pertama, kebiasaan di lingkungan kerja, radiasi atau sinar radioaktif, suhu udara atau tekanan udara yang tinggi. Yang keempat ada bahan kimia, debu, uap, gas, dan bahan kimia yang bisa membahayakan tubuh lainnya. Faktor golongan biologis. Faktor golongan biologi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bakteri, virus, protozoa, cacing, serta hewan dan tumbuhan lainnya. Selanjutnya ada faktor golongan fisiologis. Golongan fisiologis dapat disebabkan oleh sesuatu saat bekerja, seperti kesalahan posisi tubuh saat bekerja yang dapat menyebabkan kelelahan fisik dan dapat mengakibatkan penyakit jika dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kesalahan konstruksi maupun kesalahan dalam penggunaan mesin saat bekerja juga termasuk dalam faktor golongan fisiologis. 4. Ada kecelakaan kerja. Teori penyebab kecelakaan kerja dijelaskan dalam konsep Modern Safety Management kategori seperti berikut. Menurut Dikat 2011 dan Solikah tahun 2014 halaman 94, tindakan yang tidak aman atau substandar praktis atau unsafe aktif. Kedua, kondisi yang tidak aman, substandard condition. Materi selanjutnya adalah contoh penyakit yang diakibatkan oleh akibat kerja. Yang pertama ada penyakit paru dan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu dan logam keras. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan atau polusi suara. Ketiga, penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap. Keempat, penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik atau getaran dari mesin. Kelima, penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk obat, gas, dan zat radioaktif lainnya. Penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan beberapa cara. Menurut Liza Salawati, yang pertama adalah meningkatkan kesehatan para pekerja, memberikan perlindungan khusus, mendeteksi awal penyakit yang diderita pegawai, mengurangi persentase cacat akibat pekerjaan. Nah, untuk menanggulanginya, penyakit kerja dapat kita lakukan dengan cara-cara yang disebutkan oleh Syukri Shahib tahun 1997, diantaranya melakukan pengecekan kesehatan sebelum bekerja, memberikan pelatihan dan pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan. Studi kasus PT Gapura Angkasa yang termasuk dalam penyakit akibat kerja. Karyawan mengalami penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh cuaca, kebisingan, pencahayaan, udara, temperatur, dan getaran. Penyakit akibat kerja yang sering dialami para karyawan yaitu gangguan pendengaran serta sakit pinggang. Pencegahan dilakukan dengan memberikan fasilitas perlengkapan K3 yaitu berupa earplug untuk meredam suara bising pesawat, sarung tangan, dan juga kotak P3K. Kesimpulannya, penyakit kerja merupakan penyakit yang diderita seseorang pekerja di mana penyakit tersebut timbul dari ruang lingkup, proses maupun beban kerja.
Adapun hal-hal atau faktor yang menyebabkan penyakit kerja adalah umur, beban kerja, aturan kerja, lingkungan kerja, serta kecelakaan kerja. Jenis penyakit akibat pekerjaan seperti gangguan pernapasan, gangguan pendengaran akibat kebisingan, dan sebagainya. Dari beberapa kasus, hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit akibat kerja adalah memastikan tenaga ahli sebagai penolong pertama dalam sebuah perusahaan, pengobatan rutin terhadap para pegawai, standarisasi sarana dan prasarana perusahaan, dan yang terakhir adalah pengecekan kesehatan secara berkala dari perusahaan kepada para pegawai. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah manajemen K3 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.